Hai Studymates, kembali lagi dengan Let's Study, Your Study Partner. Pada hari ini, kita akan mempelajari permodelan dan operasi aljabar. Materi ini masuk ke dalam subtes PK dan PM pada UTBK tahun 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak Syamsul Bahri. Perkenalkan, nama saya Imanov Kaba, atau biasa dipanggil Anov. Saya dari Curtin University, dari jurusan Mining Engineering. Kita masuk ke dalam materinya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa apa sih sebenarnya pengertian aljabar itu. Jadi, pengertian aljabar itu adalah dia berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aljabar, yang berarti pertemuan, hubungan, dan perampungan. Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Di dalamnya biasanya terdapat simbol berupa huruf yang memiliki bilangan umum dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dipecahkan. Dalam aljabar dikenal juga beberapa unsur seperti variabel, koefisien, konstanta, faktor, hingga suku. Variabel merupakan lambang aljabar yang dinyatakan dalam huruf kecil. Koefisien adalah lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Sementara konstanta adalah bilangan yang enggak memuat suatu variabel. Sedangkan faktor adalah bagian dari suatu hasil kali dan suku merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Jenis-jenis operasi aljabar. Dalam aljabar, kita dapat melakukan beberapa jenis operasi, di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan faktorisasi. Kita lanjut ke sifat-sifat aljabar. Aljabar memiliki beberapa sifat, di antaranya A dikali B sama dengan B dikali A. Saya akan langsung beri contoh, misalkan 5 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 4 dikali 5, yaitu 20. Mohon maaf, 20. Lalu lanjut untuk yang kedua, yaitu A tambah B sama dengan B ditambah A. Saya juga akan langsung beri contoh, 4 ditambah 5 sama dengan sama dengan 5 ditambah 4, yaitu hasilnya 9. Lalu yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Dan juga berlaku pada sifat perkaliannya, yaitu dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Saya langsung beri contoh untuk kedua-duanya. Misalkan 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 tambah 5. Yaitu kalau ini berarti ini yang di dalam dulu yang diselesaikan berarti 7 ditambah 5 sama dengan kalau yang ini berarti 4 tambah 5 dulu yang diselesaikan. 3 ditambah 9. 7 ditambah 5 12 dan 3 tambah 9 12 juga. Sama hasilnya. Dan untuk yang perkalian 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 3 dikali 4 dikali 5. 3 dikali 4 12 dikali 5. Yang ini berarti yang ini dulu yang dikerjakan berarti 3 dikali 4 kali 5 sama dengan 20. 12 kali 5 60 dan 3 dikali 20 adalah 60 juga. Hasilnya sama.
Yang ketiga ada sifat distributif, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Berlaku juga pada pengurangan, A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Saya akan langsung berikan contoh. Misalkan di sini 3 dikali dalam kurung 4 tambah 5 itu sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 5. Ya, jadi kalau di sini berarti 4 tambah 5 adalah 9 dikali 3. Kalau di sini berarti 3 dikali 4 adalah 12. 3 dikali 5 adalah 15. 3 dikali 9 adalah 27. 12 tambah 15 adalah 27 juga. Dia memberikan hasil yang sama. Dan juga ini berlaku pada pengurangan. Mohon maaf, ini harusnya ada tanda kurung di sini. Tanda kurung. Ya, ada tanda kurung di situ. Jadi misalkan 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Ya, misalkan ini kayak begini, berarti 4 dikurang 2 adalah 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 adalah 12. Dikurang 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 2 adalah 6 dan 12 dikurang 6 adalah 6. Ya, mereka menghasilkan hasil yang sama, membuktikan bahwa sifat-sifat tersebut adalah benar. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu derajat dan suku jenis aljabar. Dalam aljabar, derajat adalah nilai pangkat tertinggi dari suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar. Sementara suku merupakan total elemen pada suatu bentuk aljabar. Suku sendiri dibagi menjadi dua, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya 2x dengan 3x dengan 7x merupakan suku-suku yang sejenis. Namun, untuk suku-suku yang tak sejenis, maka itu yang kebalikannya. Suku-suku yang memiliki variabel atau dan pangkat yang berbeda. Contohnya 3y dengan 2x dengan 5xy dengan 2x kuadrat memiliki variabel atau dan pangkat yang berbeda, yang menyebabkan mereka adalah suku-suku yang tak sejenis. Contoh derajat dan suku jenis aljabar. Saya sudah memberikan suatu contoh di sini agar kalian lebih bisa memahami apa itu derajat dan suku jenis aljabar. Bisa dari sini ada 5x, 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 tambah x tambah 4 sama dengan 0. Memiliki bentuk aljabar ini memiliki derajat 4 karena derajat adalah nilai pangkat tertinggi yaitu di sini 4 dan memiliki 5 suku yang terdiri dari 5 suku yang tak sejenis. 5x pangkat 4 x pangkat 4 berarti variabelnya 3 3x pangkat 3 berarti variabelnya x pangkat 3 lalu ini x pangkat 2 x dan ini x pangkat 0 sehingga ia memiliki 5 suku yang tak sejenis. Kita lanjut ke operasi aljabar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa jenis operasi aljabar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu penjumlahan. Ya, pada contoh di sini bisa dilihat kalau penjumlahan itu kita bisa tinggal menambahkan suku-suku yang sejenis begitu. Bisa lihat di sini contohnya ada 5x tambah 2x tambah 4y sama dengan 7x tambah 4y. Mengapa 4y-nya tidak kita tambahkan ke 7x? Karena ia memiliki suku yang berbeda, atau tak sejenis, sehingga kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan. Sehingga yang bisa kita jumlahkan hanyalah 5x dan 2x saja. Kita lanjut ke yang pengurangan. Sama halnya dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan pun hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Lalu melakukan pengurangan seperti pada angka biasa. Contohnya, 3x dikurangin 6xy dikurangin 8x sama dengan negatif 5x dikurangi 6xy.
Mengapa negatif 6x-nya tidak kita kurangkan juga ke dalam minus 5x, padahal kan sama-sama memiliki x. Balik lagi ke yang tadi, suku-suku tersebut harus memiliki yang sama begitu. Harus yang sama, tidak boleh kalau hanya apa memiliki yang sama satu begitu. Seperti ini x dan xy sama-sama memiliki x, namun hal itu tetap berbeda begitu. Sehingga yang kita operasikan hanyalah 3x dikurangi min 8x yang menyebabkan jumlahnya min 5x. Dan untuk negatif 6x-nya kita biarkan seperti yang semula. Kita lanjut ke perkalian. Untuk operasi perkalian, operasi ini tidak memandang apakah suatu suku itu sejenis atau tidak, sehingga operasi perkalian dilakukan di semua suku. Contohnya, A ditambah B dikali A ditambah B, maka mereka akan saling mengalih dan yang terjadi adalah bertumpuknya seperti ini. AB adalah A dikali B. Begitu. Kalau dengan variabel yang sama, maka mereka akan membuat jadi pangkat. Jadi dalam hal ini A kuadrat, berarti ini juga B kuadrat. Untuk contoh aslinya, bisa lihat di bawah yang sini, 5xy dikali 2x pangkat 2 sama dengan 10x pangkat 3y. Mengapa bisa begitu? Karena kita akan mengkalikannya eh, sesuai dengan jenis dia. Angka dengan angka berarti 5 dikali 2 adalah 10. 5 dikali 2 adalah 10. Lalu x ketemu x pangkat 2 menjadi x pangkat 3. Lalu y tetap menjadi y, karena tidak di y lagi di sini. Sehingga dia tetap y seperti biasa, menjadi 10x pangkat 3 y. Lalu untuk yang pembagian, dia sama seperti operasi perkalian. Operasi pembagian tidak memandang apakah suatu suku itu sejenis ataupun tidak. Namun, pembagian hanya dapat membagi variabel yang sama dan melakukan pembagian seperti biasa. Contohnya, saya tulis ulang di sini biar lebih jelas. 5x pangkat 2 y pangkat 3 dibagi 2xy sama dengan 2,5 x y kuadrat. Bagaimana bisa begitu? Ya, jadi 5 di sini akan kita bagi dengan 2 menghasilkan 2,5. Lalu x kuadrat dibagi dengan x menghasilkan x. Y pangkat 3 dibagi y menghasilkan y kuadrat. Jika kita membagi variabel yang sama dengan pangkat, maka pangkatnya akan dikurangi. Seperti halnya ini, x pangkat 2 dibagi dengan x. Bila tidak ada angka pangkatnya, mengartikan bahwa dia memiliki pangkat 1. Sehingga 2 dikurangi dari 1 adalah 1. Dan y di sini pun sama. Y pangkat 3 dibagi y. Ini juga pangkat 1 berarti. Y pangkat 3 berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Begitu. Kita lanjut ke operasi selanjutnya yaitu faktorisasi. Faktorisasi dalam bentuk aljabar dilakukan dengan mencari FPB dari masing-masing variabel yang ingin difaktorkan. Untuk contoh pertama, saya akan contohkan terlebih dahulu seperti ini. 12 ditambah 30 sama dengan 6-nya kita keluarkan. Jadi FPB dari 12 dan 30 adalah 6. Sehingga kita keluarkan 6-nya. Jadi 6 dikali dalam kurung 2 ditambah 5. Karena 6 dikali 2 adalah 12 dan 6 dikali 5 adalah 30. Begitu. Sehingga kita selesaikan dalam kurung yang terlebih dahulu, 2 tambah 5 adalah 7, dan 6 dikali 7 adalah 42. Jika kalian langsung menjumlahkannya dari sini, dari 12 tambah 30, maka pun hasilnya sama, adalah 42. Saya memberikan contoh ini untuk lebih menjelaskan kalian saja sebelum kita terjun ke dalam bentuk aljabarnya. Ya, saya lanjut ke contoh yang sebenarnya. 5x kuadrat ditambah 15x sama dengan, untuk memfaktorisasinya, kita harus mencari FPB dari kedua apa kedua suku tersebut. Pada pada suku yang tertera, kita akan mencari FPB dari angka yang terlebih dahulu, yaitu 5 dan 15, memiliki FPB 5, tulis 5, lalu x kuadrat dan x, jika memiliki variabel yang sama, bisa kita keluarkan, dan FPB-nya adalah variabel dengan pangkat yang terkecil. X kuadrat dan x, berarti ini x pangkat 1.
lebih besar ya, lebih kecil yang X pangkat satu. Sehingga kita taruh di luar 5X. Lalu kita kurung 5X kuadrat dibagi 5X sama dengan X, serta 15X dibagi dengan 5X sama dengan 3X. Kita tambah 3X. Mohon maaf, 3 saja. Karena 15X dibagi 5X sama dengan 3. Karena X-nya habis. Sehingga 5X pangkat 2 ditambah 15X sama dengan 5X dikali dalam kurung X tambah 3. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Andi adalah seorang peternak yang sedang merencanakan untuk memperluas kolam ikan lelenya. Saat ini, kolam ikan miliknya berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Dan ia berencana untuk menggandakan luas kolam tanpa mengubah bentuknya. Andi ingin mengetahui berapa meter tambahan panjang sisi yang diperlukan untuk setiap sisi kolam agar luasnya menjadi 2 kali lipat dari luas semula. Berapakah panjang tambahan yang Andi butuhkan untuk setiap sisi kolamnya? Kalian bisa mempause video ini jika kalian ingin menjawabnya secara mandiri, namun saya akan lanjut ke dalam pembahasannya. Jadi, bisa kita lihat di sini, saya telah menuliskan secara diketik, tapi saya akan menjelaskannya lagi. Jadi, pad, jadi bentuknya persegi, kolamnya dia. Persegi dengan panjang 10 meter. Nah, ia ingin luas akhirnya, L akhir, itu 2 kali luas semula. Jadi 2 dikali luas awal. Rumus luas adalah sisi dikali sisi. Di sini saya menggunakan huruf R. R, jadi saya akan membuat R1 adalah, jadi mohon maaf, sisi awal, dan R2 adalah sisi akhir. Sehingga di sini saya tulis R2 kuadrat, karena rumus luas persegi adalah sisi dipangkatkan 2, sama dengan 2 dikali R1 kuadrat. Luas yang pertama adalah 100 meter, karena 10 dikali 10 adalah 100, sehingga kita tulis R2 kuadrat sama dengan 2 dikali 100. Kita lanjut, R2 kuadrat sama dengan 200, sehingga kita bisa sampaikan kesimpulan bahwa R2 sama dengan akar 200, atau 10 akar 2. Namun yang ditanyakan di sini bukanlah luas atau panjang sisi akhir. Namun yang ditanyakan adalah panjang tambahan. Sehingga setelah mendapatkan hasil 10 akar 2, kita akan kurangi dengan angka 10. 10 akar 2, ketika kita masukkan ke dalam kalkulator, maka hasilnya kurang lebih adalah 14,14 dikurangi dengan 10, maka hasilnya adalah 4,14. Dan hasilnya adalah A. Contoh soal yang kedua. Hasil pengurangan 2X min 3Y per 3 oleh 4Y min 3X per 5 adalah, silahkan pause video ini jika kalian ingin mencari jawabannya sendiri, namun saya akan lanjut ke dalam pembahasan soalnya. Ya, bisa lihat di foto di sebelah ini, sesuai pembahasannya, maka saya akan tulis lagi di sampingnya 2X min 3Y per 3 dikurangi 4Y min 3X per 5. Di sini bisa terlihat bahwa kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda, sehingga kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Dan catat, jika ada soal berapa hasil ini dikurangi
oleh ini, maka yang kedua adalah yang di akhir. Oleh berarti yang A dikurang yang B, begitu. Kita lanjut, kita akan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi 15 karena KPK dari 3 dan 5 adalah 15. 2x dikali 5 adalah 10x. Min 3y dikali 5 adalah min 15y. Negatif negatif 4y. Negatif 4y dikali 3 adalah negatif 12y. Serta negatif 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 3x dikali 3 adalah positif 9x. Karena negatif bertemu dengan negatif, negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif. Kita panjangin lagi. Ya, lalu sama dengan tinggal kita lakukan penjumlahan dan pengurangan seperti pada materi sebelumnya. 10x ditambah dengan 19, 10x ditambah 9x, maka hasilnya adalah 19x, dan negatif 15y dikurangi 12y adalah min 27y dibagi 15. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Jika x tidak boleh sama dengan 0 dan x juga tidak boleh sama dengan 3, maka hasil kali 9 dikurangi x kuadrat dibagi x dan 6x per x plus 3 senilai dengan, kalian bisa nge-pause video ini jika kalian ingin mencobanya terlebih dahulu. Namun saya akan melanjutkan ke dalam pembahasan soalnya. Di sini seperti biasa saya telah menuliskan pengerjaannya dan caranya, namun saya akan menjelaskannya lagi agar kalian lebih paham mengenai alur pengerjaannya. Di situ terlihat bahwa hasil untuk perkaliannya adalah 9 dikurangi x kuadrat, sehingga saya tulis saja di sini dikali dengan 6x dibagi x plus 3. Kalian masih ingat dengan faktorisasi A min A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B? Jika kalian ingat, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Namun jika kalian tidak ingat, kalian bisa mencobanya setelah saya beritahu ini. Sehingga kita bisa terapkan ke dalam sini. Karena 9 adalah 3 pangkat 2, sehingga hasilnya menjadi 3 dikurangi X dikali 3 ditambah X per X dikali 6X per X plus 3. Di sini kita bisa mencoretnya, X3 plus X dengan X plus 3, dan X dengan 6X. X-nya saja bisa coret, lalu sisanya berarti 3 min X dikali dengan 6. Maka hasilnya adalah 3 dikali 6 adalah 18, dan min X dikali 6 adalah min 6X. Dan jawabannya adalah E. Kita telah sampai pada akhir pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Bahri yang telah membiayai bahan pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengakses PowerPoint, latihan soal, serta e-book pada materi ini dari link yang tersedia di description box. Kalian juga bisa menonton video ini lagi karena video ini telah dimasukkan ke dalam playlist Let's Study. Kalian bisa berdonasi ke dalam QR code yang telah tersedia ini untuk mengembangkan channel Let's Study. Atau kalian juga bisa membantu kami dengan cara subscribe dan share link video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Semangat!